Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama dan yang paling utama adalah marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, sempat, hidayah serta kita bisa melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Tak lupa sholawat serta salam kita junjungan kepada Nabi kita, Nabi Allah, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa ajaran agama Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Nurul Islamiyah ini. Jamaah sholat subuh yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita semua sudah memaklumi bahwa tujuan Allah menciptakan kita semua manusia adalah demi beribadah kepadanya. Dia Maha Kaya, tidak membutuhkan sesuatu apapun dari kita. Akan tetapi kewajiban ibadah tersebut demi kemaslahatan dan kebaikan diri kita sendiri. Maka hal ini tidak ada ibadah yang diperintahkan atau dianjurkan kecuali ia menyimpan kebaikan dan kemaslahatan. Ini pasti, baik kemaslahatan ini bersifat murni maupun bersifat dominan. Jamaah sholat subuh yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu ibadah yang syarat dengan kebaikan dan kemaslahatan adalah saum puasa. Kemaslahatan puasa ini tidak terbatas pada tempat dan waktunya. Ia menembus segala masa. Maka hikmah Allah menuntut diberlakukannya puasa untuk umat ini dan umat-umat sebelumnya. Allah berfirman di dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ketakwaan yang merupakan target dari puasa adalah induk dari segala bentuk kebaikan. Pertanyaannya, kebaikan-kebaikan apakah yang mungkin diraih dengan puasa, di mana targetnya adalah takwa? Yang pertama yaitu keikhlasan. Puasa mendidik kita keikhlasan, kebersihan, dan ketulusan niat dalam beribadah. Hal ini sangat penting karena ia merupakan salah satu syarat diterimanya ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa adalah menahan, meninggalkan, dan tidak melakukan sesuatu. Yang kedua yaitu muraqabah. Puasa mendidik sikap merasa diawasi dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa bersifat rahasia. Mungkin saja seseorang menyendiri di tempat yang sepi, lalu ia makan dan minum. Tidak ada seseorang pun yang mengetahuinya. Akan tetapi hal itu tidak dilakukannya. Karena puasa mendidiknya bahwa Allah melihat kita semua. Maka dari sini hadis Nabi telah dijelaskan, yang artinya puasa adalah perisai dari dosa-dosa. Maka apabila terbetik suatu dosa di benak pelaku puasa, maka dia menyadari bahwa dia berpuasa dan ada yang mengawasi. Inilah derajat ihsan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anta budallaha ka'annaka tarahu, fa illam yakun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadah seolah-olah kamu melihatnya. Kalaupun kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihat kamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hal ini sudah jelas bahwa kuantitas dosa dan kemaksiatan menurun tajam di masa puasa. Hal ini tidak lain karena dampak positif dari puasa. Yang ketiga yaitu kesabaran. Puasa mendidik kesabaran menahan diri dan meninggalkan hal-hal yang disenangi oleh jiwa.
Hal ini kita lakukan dengan meninggalkan hal-hal yang pada dasarnya diperbolehkan. Kita dididik untuk meninggalkan hal-hal yang tidak diperbolehkan. Jamaah sholat subuh yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini pasti ada balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga sebaliknya, dosa-dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini pasti juga ada balasannya, meskipun itu di dunia maupun di akhirat. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.